Selamat pagi, Shalom, Bapak dan Ibu, saudari-saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga kita sekalian dalam kondisi yang baik, sehat dan penuh berkat Tuhan. Mari sebelum kita mengawali hari dan segala aktivitas kita khususkan waktu untuk bersaat teduh. Kita awali dengan naikkan doa syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Jikalau di pagi hari ini kami boleh bangun kembali dalam keadaan yang baik, semua karena kasih dan pemeliharaan. Sebelum kami mengawali segala aktivitas kami rindu untuk datang kepada Tuhan, bersaat teduh dengan berdoa, membaca dan merenungkan firman. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami. Kami juga menyadari banyak salah dan dosa kami di hadapan Tuhan dan sama. Oleh karena itulah kami juga memohon pengampunan. Seutuhnya syukur dan permohonan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman diambil dari bacaan leksionari harian pada hari ini, Senin 22 November 2021. Bacaan firman dari Wahyu 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman-Nya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guluh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya, memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika itu, anak domba itu membuka materai yang kedua. Aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Bapak dan Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian dari firman yang dinyatakan dalam Wahyu ini merupakan gaya bahasa apokaliptik. Artinya, menggunakan perkataan-perkataan, kiasan-kiasan, atau simbol-simbol untuk menggambarkan sesuatu yang lain. Jadi tidak kita bayangkan sebagai sesuatu yang real, yang nyata, melainkan menggunakan bahasa simbol. Nah, apakah maksudnya? Yohanes Rasul yang menuliskan kitab Wahyu menguatkan gereja yang sedang menderita karena penguasa-penguasa pada saat itu. Di gereja-gereja di masa-masa awal kekristenan bertumbuh dan berkembang, mendapatkan banyak sekali tekanan, bahkan aniaya, baik dari para penguasa saat itu maupun juga lingkungan mereka. Nah, gereja-gereja tersebut dikuatkan melalui penderitaan Kristus yang dengan tabah menghadapinya, namun kemudian menang di dalam kebangkitan. Oleh karenanya, ini menjadi sebuah penghayatan yang sama, bahwa Kristus juga menderita aniaya, bahkan sampai mati di kayu salib, tetapi kemudian bangkit dan menang. Nah, Kristus yang menang itu digambarkan di dalam Wahyu 6, bertindak membuka keenam materai yang pertama, yang berisi berbagai hukuman atas dunia ini. Akibatnya terjadi kekacauan dalam dunia yang diungkapkan di dalam bagian ayat tadi. Nah, keempat materai pertama dilambangkan oleh 4 ekor kuda membawa berbagai malapetaka. Malapetaka yang datang menimpa penduduk bumi. Dan seterusnya digambarkan di dalam bagian itu ada sebuah kata yang menarik,
anak domba, yang adalah Kristus, anak domba Allah. Sebagai Raja, Kristus memurnikan orang beriman dan memberikan penghukuman bagi mereka yang tidak tunduk kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di masa-masa awal kekristenan pada saat itu banyak para martir, orang-orang yang pada akhirnya mati karena membela imannya. Nah, sebetulnya bagian ini juga menggambarkan bagaimana para martir tersebut dengan segala ketabahan tetap berjuang mempertahankan iman mereka. Penderitaan karena iman adalah jalan menuju kemenangan, dan itu sebagai ungkapan korban syukur kita kepada Allah. Dan tentu saja, Sang Anak Domba Allah yang telah menang itu mendengarkan doa-doa umatnya dan membela mereka yang datang kepadanya dengan segala permohonan. Nah, Anak Domba Allah telah mencurahkan darahnya untuk umatnya, dan oleh karena itulah kita juga beroleh kekuatan, ketabahan dalam menjalani hidup. Nah, memang penderitaan gereja mula-mula sungguhlah hebat. Lalu, tentu saja dalam kehidupan kita pada saat ini, ada berbagai rupa pergumulan dan penderitaannya. Nah, oleh karena itulah kita diajak untuk menghayati segala persoalan dan penderitaan itu dengan ketabahan, karena kita disertai oleh Anak Domba Allah. Ia juga menderita ketika menebus dosa manusia, tetapi pada akhirnya juga menang di dalam kebangkitannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali saat ini kita juga menghadapi berbagai rupa pergumulan itu. Dan ingatlah, ada waktunya bahwa kemenangan, pemulihan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, karena Kristuslah Sang Anak Domba Allah yang selalu membela umatnya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu, mengaturkan syukur dan terima kasih kami. Di pagi hari ini kami boleh merenungkan bagian dari kitab Wahyu yang mengajarkan kepada kami sekalian untuk tetap tekun dan tabah dalam menjalani berbagai rupa pergumulan dan kesulitan kehidupan. Kami percaya ya Bapa, Sang Anak Domba Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menebus dosa manusia dan boleh menang di dalam kebangkitannya, menjadikan sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kami serahkan kehidupan kami pada hari ini seutuhnya dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Keluarga kami, berikanlah kiranya kekuatan, kesehatan, dan berkat rezeki-Mu. Anak-anak kami dalam proses pertumbuhan, belajar, dan studi mereka, Tuhan juga terus menyertai dan membimbing. Demikian pula, dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan kiranya memberikan kelancaran, berkat, dan rezeki. Ya Bapa Surgawi, demikian pula kami bersyafaat untuk kehidupan gereja Tuhan, dimanapun berada, khususnya GKJ Karangbendo. Tuhan sertai dalam proses pelayanan yang dilakukan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Syafaat kami juga untuk kehidupan bersama kami di tengah masyarakat bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan semakin pulihkan dari dampak pandemi COVID-19. Bapa Surgawi, seutuhnya kehidupan kami pada hari ini, kami serahkan di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Inilah syukur dan permohonan kami. Seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara, sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan, dan semoga sehat selalu. Tuhan memberkati. Shalom.